Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Mas Kevin, gimana kabar, sehat? Alhamdulillah sehat Bang Kevin. Aduh, sama-sama Kevin. Sama-sama Kevin. Duo Kevin. Mas Kevin, Ya. jadi sekarang perbincangan di tengah anak-anak Jaksel adalah financial freedom. Wah, katanya Berat bahasanya ya. udah nggak perlu lagi kita nyari duit, nanti kita jalan-jalan mental health. Itu dia. Ya, salah satunya adalah mereka sering bahas masalah investasi. Investasi, guys. Saya kalau investasi itu langsung ingat Kevin di Pondok Indah. Oh. Ini dia di kantor Syafiq di Pondok Indah, teman-teman semua. Jaksel, Kevin, Jaksel apalagi Pondok Indah tuh tempat orang kaya zaman dulu. Ya, dulu tuh PIM adalah tempat nongkrong yang ya kan anak-anak hits, anak-anak yang suka nonton warkop zaman dulu gitu. Ya. Dulu banget umur kita ketahuan banget. Oke. Masalah investasi, jujur nih, sebagai anak Jaktim, Kevin yang ini kan Kevin Jaksel, Kevin Jaktim, itu ya bedanya. Terus ini Kevin Jaktim, Kevin Jaksel gitu ya, terus gitu ya. Agak-agak bingung nih Mas Kevin. Pertama, nih punya duit, punya duit 1 juta, 2 juta, investasi udah bisa belum sih? Yang pertama. Kalau udah bisa, kemana? Apakah saya harus bawa duit ke kantor Syafiq, Pak? Mau investasi, Pak? Loket nomor berapa, Pak? Apa kayak gitu? Langkahnya. Kemudian sempat baca-baca komentar di Instagram juga, ada yang penipu inilah, penipu itulah, investasi bodong lah. Ada yang investasi katanya baru 3 bulan dapat Pajero. Kayaknya kok instan banget begitu Mas Kevin. Nah sebenarnya kalau teman-teman semua nih yang nonton acara kita ini, insya Allah mau investasi, punya uang mungkin nggak begitu banyak, tapi dia mau investasi. Itu mulai dari mana Mas Kevin? Ya, oke. Makasih Bang Kevin ya terkait dengan pertanyaan tadi ya. Jadi sebenarnya untuk menjawab ke sana ada beberapa poin yang kita mesti pastikan dulu ya. Jadi yang pertama, kalau kita mau investasi itu sama lah kayak kita mau mencari ilmu ataupun agama ya. Berilmu sebelum beramal. Iya, itu dia. Nah, poin pertama tadi, berilmu sebelum berinvestasi. Berilmu sebelum berinvestasi. Ya, betul. Quote of the day. Lanjut. Itu harus kita pastikan itu. Jadi kita tahu apa sih itu investasi. Oh iya benar. Terus tujuannya apa sih kita investasi? Apa sih instrumennya dan sebagainya macamnya lah ya terkait investasi. Jadi kita harus tahu dulu tuh apa yang bakal kita lakukan nanti untuk kita sebelum kita berinvestasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus tahu nih kita tujuan investasi itu apa gitu. Oke. Jadi kita harus tahu tujuannya itu apa. Kalau sebentar, saya potong sebentar. Saya jawab dulu nih. Investasi itu apa? Investasi itu kalau di bayangan saya, bisa jadi salah nih guys, adalah naruh duit, duitnya muter sendiri, melipat gandakan dirinya sehingga saya bisa untung, ada passive income. Tujuannya adalah passive income sehingga bisa financial freedom, bisa ke Ubud tiap saat. Gitu kan. Bisa tuh, bisa juga tuh. Gitu. Nah itu kira-kira benar atau salah? Itu sudah benar, tapi tinggal tambah sedikit lagi bahwa di sana investasi itu juga ada yang namanya potensi resiko. Jadi kadang-kadang tidak pasti untung. Tidak pasti untung. Masa pakai buka usaha ya? Apa? Sama kayak buka usaha? Sama aja. Oh gitu. Apalagi untuk di syariah ya. Jadi syariah kita tahu kan yang namanya potensi keuntungan itu berbanding lurus dengan resiko kerugian. Jadi sama juga dengan investasi gitu. Nah itulah perbedaan kita syariah dengan yang konvensional, Bang Kevin. Oke. Sekali itu. Oh jadi seorang yang mau investasi harus sadar ada potensi untung, ada potensi rugi. Betul. Jangan kalau dia rugi kemudian disalahin lembaga investasinya ya. Betul. Gimana sih potensi di sini? Mau investasi di sini malah rugi. Padahal emang ada kemungkinan rugi. Ada kemungkinan rugi, betul. Kalau ada investasi yang menjanjikan Anda pasti untung sekian persen tiap bulan, tiap tahun. Nah itu kira-kira itu mungkin 99% itu investasi bodong tuh. Oh itu investasi bodong. Ciri-ciri investasi bodong adalah memastikan keuntungan. Salah satunya iya. Memastikan keuntungan pasti bakal balik dan sebagainya itu. Janjikan nggak masuk akal. Bang Kevin, angka-angka itu udah lumayan nggak realistis lah ya. Iya. Kalau investasi tadi Mas Kevin singgung masalah syariah. Syafiq ini kan berarti mengawasi sistem investasi sesuai dalam koridor syariah ya. Yang mengharapkan ridho Allah tentunya ya. Betul. Masya Allah. Emang adem banget kalau sama ahli zikir. Oke, Mas Kevin, emang investasi yang nggak syari itu gimana? Jadi sebenarnya kalau investasi itu paling mudahnya tadi kita ada yang namanya konvensional ataupun namanya syariah sebenarnya investasi ya. Perbedaannya tadi kalau investasi konvensional itu jatuhnya seperti utang piutang ya. Jadi kita naruh duit, gua nggak mau tahu, pokoknya duit gua balik beserta keuntungannya.
Oke, bisa paham dalam jangka waktu tertentu. Oke. Itulah mindset para investor yang konvensional gitu. Iya, Nah, itu yang coba kita masuk, kita coba jawab dengan investasi syariah tadi, bahwa ada potensi kerugian juga gitu. Jadi sebagai kan investasi itu juga sama-sama aja. Kita berinvestasi artinya kita masuk ke dalam sebuah platform tertentu, ya kita bisa bekerja sama kan dalam sana kan dengan para pelaku saya ataupun platformnya kan sebenarnya. Dan itu ada potensi tadi, ada potensi kerugian. Tapi nggak masalah ada potensi tersebut, tapi juga diiringi dengan potensi keuntungan kan. Jadi sama-sama lah kita berat sama dipikul, ringan sama dijinjing gitu. Iya. Dalam artian kalau ada keuntungan, kita untung bareng-bareng. Baik dari si investornya maupun bisa pelaku usahanya. Kalau rugi bareng-bareng juga kerugiannya, sebesar memang kerugian tersebut. Gitu. Iya, benar. Dan tapi jangan dimudahkan juga nih Bang Kevin, kadang-kadang, wah enak ya investasi di syariah gitu. Apa tuh? Kalau misalnya kita usaha, kalau rugi nggak apa-apa, kan udah siap nih orang-orang pemodal investornya. Oh iya. Bukan seperti juga Bang Kevin. Jadi tipe-tipe ada juga, netizen nih, ada juga koridor-koridor lainnya dalam hal adalah tadi kalau emang rugi itu emang kita tanggung bareng-bareng Bang. Kalau emang ruginya betul-betul karena usaha Bang yang dijalankan udah betul, prosedur betul, tapi kodorol ternyata rugi nih. Dalam ekonomi misalnya gara-gara COVID, penjualan seret dan sebagainya. Oh iya, keadaan ya. Keadaan, ya udah itu emang risiko yang ada kan ya qadarullah. Tapi ternyata kalau yang kedua ternyata gara-gara pelaku usahanya setelah dikasih dana dari investor dipakai buat macam-macam lah. Nggak jalanin bisnis. Iya, buat beli mobil lah, atau buat nikah lagi dan sebagainya kan. Nah gitu-gitu kan itu nggak sesuai dengan peruntukannya. Nah itu tambahan kita sebut dengan wan prestasi. Wan prestasi tersebut wajib ganti balik duitnya. Oh gitu. Wajib. Oh jadi Syafiq di sini justru sebagai lembaga pengawas juga ya. Kita yang memonitor juga. Iya, monitor juga ya. Kalau dia nggak jalan bisnisnya, ditegur gitu kan. Diawasin. Kalau emang kerugiannya karena murni kesalahan dia, prestasi tadi itu ingkari janji gitu kan. Maka dia harus balikin ke pemodal gitu ya. Betul. Oh, enak juga. Berarti aman juga di sini ya. Dan satu lagi Bang, tadi melanjutkan tadi juga. Pertama berilmu sebelum berinvestasi. Yang kedua kita tahu tujuan kita kan berinvestasi. Iya. Karena tadi kita ada namanya maqasid syariah Bang. Tujuan syariah itu. Maqasid syariah. Salah satunya adalah menjaga harta. Oke, benar. Jadi dana kita tadi, mudah-mudahan tadi kita jaga kan, bisa keberkahan dari tadi, kita bisa menyalurkan investasi tersebut ke yang syariah kan. Dan yang selanjutnya, tujuannya apa? Kita ini tujuan finansial kita tuh pasti punya jangka pendek, menengah, dan panjang. Betul. Jadi pastikan bagi para investor pemula terutama, tahu nih, nanti gue mau investasi di instrumen A misalnya. Oh jangka waktunya pendek, cocok nih nanti pada saat 3 bulan lagi gue pengen misalnya pengen umroh. Nah itu jelas kan, nanti dananya pada saat 3 bulan balik bisa dipakai buat umroh. Kita tahu. Atau mungkin jangka panjang, nanti gue setelah gue investasi sini gue pengen nikah nih. Jadi ya udah dia investasi di yang agak panjang kan, dengan harapan nanti setelah 12 bulan misalnya, nanti bakal ada pengembalian dana yang bisa gue pakai buat nikah. Atau ntar panjang lagi nikah lagi, nggak gitu ya? Iya. Lu giliran mau nikah lagi matanya ke saya banget gitu, kenapa? Nikah lagi gitu, kayaknya meyakinkan saya gitu. Nah itu Bang, jadi harus tahu tujuannya juga Bang. Dan yang selanjutnya yang harus mesti diketahui adalah profil risiko. Apa itu maksudnya? Jadi kita ini kan punya karakter masing-masing berbeda-beda Bang. Iya. Dan tadi kita kadang-kadang ada tipikal orang yang berani berisiko, ada yang enggak kan ya. Jadi kelihatan tuh dari karakteristik masing-masing orang. Nah, di profil risiko ini kita umumnya itu ada 3 macam. Pertama adalah yang konservatif, yang moderat, ada yang agresif nih. Waduh. Jadi intinya semua itu profil risiko ini adalah kita tahu nih tingkat toleransi kita lah terhadap risiko tersebut. Batasan sampai mana sih? Nah kita sendiri tahu tuh Bang. Kalau misalnya contoh kalau kita ini adalah orang yang konservatif, ya mungkin pilih instrumennya aman-aman aja. Ya mungkin kayak emas gitu kan. Ya emas kan stabil lah ya nilainya kan. Jadi udah kita taruh di sana aja, di emas aja mendingan. Jadi itu tipikal konservatif. Nah mungkin kita yang agresif nih Bang, berani nih. Nah mungkin bisa masuk ke instrumen saham atau sukuk tadi gitu. Dan kadang-kadang faktor profil risiko ini itu juga ada beberapa faktor, terutama usia, lingkungan, atau pemahaman terhadap instrumen investasi tersebut. Iya. Nah itu yang kadang-kadang orang lupa tuh. Dia ini orang konservatif, terus dia marah-marah. Kok ini hasilnya kecil banget sih gini. Ya, yang namanya konservatif kan biasanya kan instrumennya kan ya aman ya. Nah, aman itu biasanya keuntungannya nggak bakal besar tadi. Baik lagi ke skema apa konsepnya ya. Tadi kita di mana keuntungan itu berbanding lurus dengan potensi kerugian kan. High risk, high return. Bahasa anak Jaksel lagi. High risk, high return. Oke, Mas Kevin.
Ini kalau misalnya ada, kan kadang orang beda-beda ya. Mungkin Ana insya Allah paham apa yang Antum sampaikan. Mungkin beberapa orang juga ada pertanyaan-pertanyaan yang mau disampaikan. Itu bisa kemana tuh kira-kira? Sebenarnya Diskusinya, konsultasinya kemana? jadi kalau ke di IG bisa juga tuh. Oh gitu ya, bisa lewat DM-DM-an. DM-DM juga bisa, Oke. ataupun kalau yang sudah kita taruh pun di website juga ada tuh. Oh, Bang ada. Kevin, ntar di FAQ-nya bisa baca juga nih. Itu secara garis besar harusnya bisa Terjawab lah ya. pemahaman lah Karena ya. rata-rata begitu aja pertanyaannya Betul. ya. Mulai dari mana, gimana caranya Di gitu. Telegram pun kita juga ada ya. Oh, Telegram ada juga ada ya. diskusi di situ bisa tanyakan. Oke. Nah, kalau investasi syariah, banyak nih ngaku-ngaku sekarang investasi syariah. Udah berjenggot juga, ya. Pakai Mickey hat, baju-baju ala-ala Wakanda gini kan. Terus kalau WhatsApp, Assalamualaikum akhi, ya itu dia kan. Nah, apakah semua yang ngaku syariah itu pasti aman, Mas Kevin? Pertama kita harus pastikan dulu ya, syariah itu sebelum ke syariah ya Bang Kevin, pastikan dulu dia berizin atau enggak dulu. Nah, Itu yang paling utama ya dari kita memilih instrumen atau platform investasi, pastikan dia berizin atau enggak dulu. Bang. iya. Jadi kalau udah itu baru kita bicarakan masalah kesyariahan tadi gitu. Karena pertama dia ngaku syariah, tapi dia nggak berizin syariah, dia melawan ulil amri dong. Waduh. Simpel aja kan. Jadi ya itu juga runtuh juga dari tadi kan sebenarnya masalah itu kan ya. Masalah Kita demo yuk. Enggak. Ya gitu ya. Oh, jadi pastikan dia berizin dulu gitu. betul. Mas Kevin, berangkat dari pengalaman saya sebagai penyelenggara haji umroh ya. Masya Allah. Daftar umroh sih, nggak usah. Banyak travel haji umroh yang sudah punya izin umroh, izin haji, nipu juga. Ya. Nah, apakah ini nggak berlaku di lembaga investasi, Mas Kevin? Maksudnya udah punya izin, tapi kan masih punya potensi buat nipu nih, atau investasi bodong nih. Nah, itu kira-kira gimana? Betul. Itu pasti ada ya beberapa Oknum-oknum ya. tersebut ya. Tapi Ana kurang tahu ya terkait dengan umroh seperti apa dalam hal kalau dari mindset orang tersebut kan mereka mau beribadah ya sebenarnya. Kalau orang ini kan mereka berinvestasi tiba-tiba ditipu gitu kan. Iya. Ana mungkin jawab dari sisi tadi ya, dari sisi investasinya. Iya. Jadi sebenarnya kalau yang berizin itu sayang dalam arti kalau dia mau nipu. Karena izinnya bakal cabut. Oh gitu. Izin tersebut nggak mudah Bang Kevin. Sebagai contoh di Syafiq aja, ya alhamdulillah Ta'ala kita dapat izin tuh ngurus 8 bulan Bang. 8 bulan. Dan belum boleh ngapa-ngapain. Selama belum ada izin kita belum bisa beroperasi. Oke. Dan itu melalui tahapan yang Birokrasinya. panjang sekali ya. Kebetulan Syafiq ini kan di bawah dari OJK ya, OJK pasar modal. Dan itu aja itu paling cepat Bang, kami Bang 8 bulan terakhir untuk OJK. Alhamdulillah. Yang sejenis sedang kami, yang lain itu sampai saat ini ada yang 2-3 tahun pun belum dapat izin ya Bang. Oke. 2 tahun 3 tahun Karena ketat banget ya. sekali. Jadi kalau mereka mau nipu di situ ya Bang, pasti ada potensi ada ya Bang. Mereka bakal rugi Bang. Izinnya cabut udah selesai, nggak bisa ngapa-ngapain kan. Nggak bisa. Ada kemungkinan di penjara nggak sih orang? Bisa juga. Kan tergantung dari pidananya. laporan. Itu juga kenapa nikmatnya bagi para investor yang berinvestasi di platform berizin, mereka bisa mengadu gitu kepada regulator ataupun yang memberikan izin. Karena sudah ada pihak yang bertanggung jawab atas perusahaan ini gitu ya. Oh, iya, Dan benar. biasanya regulator, contoh di OJK, mereka itu di bawah dari, mereka pasti bakal menjaga ataupun ya tadi membantu para pihak investor. OJK tuh pasti bakal menjaga investor tersebut gitu. Iya. Ya tadi untuk mengamankan dari sistem ekosistem yang sudah dibangun kan. Benar. Jadi berizin itu bukan kepastian ini amanah orangnya, karena bisa jadi kan orangnya tetap tipu-tipu. Tapi kalau sudah punya izin, dia punya tempat untuk mengadu, gitu ya, untuk ada jaminan lah, seperti itu ya. Iya benar-benar Mas Kevin, Masya Allah. Jadi masalah izinnya juga penting ya. Nah, kalau misalnya investasi di penyelenggara yang nggak berizin, maka dia nggak punya tempat untuk mengadu tadi ya. Betul. Ketika dia tertipu, dia mau ngadu ke ini, loh kamu ngapain investasi di sini? Betul. Nah, cara ngecek izinnya itu gimana, Mas Kevin? Ada berbagai macam cara ya. Yang pertama paling simple, buka website regulatornya. Yang mengeluarkannya regulator. Oke, misalnya website Syafiq nih. Syafiq kan itu di bawah OJK. Iya. Buka aja OJK misalnya. Oh, buka OJK-nya. OJK, atau Apa sih misalnya- websitenya? Kita kalau mau ojk.go.id ya kalau nggak salah ya. Tapi kalau nggak mau sulit, Bang Kevin misalnya googling, udah Syafiq izin OJK, terkeluar tuh. Dan itu langsung ke website OJK, Bang Kevin bisa download izin kita. Oh gitu. Nanti gitu. Coba langsung ya. Coba ya, Coba langsung ya. Coba. Coba langsung ya. Wah, kita langsung nih guys.
Syafiq izin OJK gitu ya. Ada nggak keluar? Syafiq izin OJK. Syafiq Riza bahasa lama bukan? Nah, bukan. OJK.go.id nih. Ya. Apa yang ini ya? Pemberian izin kan? Oh ini enggak. Tuh, izin Oh. Syafiq nih, klik ini aja PDF-nya. Oke, oh keluar langsung guys, masya Allah. Nah, Oh, PT Syafiq di Jalan Indonesia, Epicentrum Walk Building, lantai 5. Oh, dulu. alamat lama. Alamat lama. Dikat aja nanti. Tanggal keputusan 9 Agustus 2021 ya? Ya. Izin usaha penyelenggara penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi. Waduh, masya Allah. Oh bisa di-download nih langsung ya? Oke, udah ada OJK-nya guys, masya Allah ya. Ini bukti nyata ya, masya Allah. Oke. Itu yang pertama bang. Yang kedua, mungkin selain itu kita bisa coba cek di website asosiasinya. Nah Asosiasi. kadang-kadang, contoh misalnya kalau kami kan itu di bawah asosiasi layanan urundana atau aludi. Ah, Nah oke. biasanya kalau kita mau mendapatkan izin OJK, kita pun harus tergabung di asosiasi Iya, tertentu. OJK nggak mau ngasih izin kalau dia belum tergabung. Belum dulu. tergabung. Iya. Ntar cek juga tuh di aludi, kelihatan tuh oh, kita udah ada tuh nama kita. Oke. Itu simpel ya gitu Oke. ya. Yang ketiga ya coba kita cari berita-berita dari media terpercaya. Misalnya oh ini udah masuk media tertentu lah ya, oh, ada Syafiq kegiatan seperti apa itu ada semua juga gitu kelihatan. Dan terakhir udah googling aja misalnya kita mau nyari Syafiq apa Syafiq penipu atau apa macam-macam gitu kan. gitu. Itu ada semua pasti situ kan. Iya, Jadi iya, simpel iya. 4 itu Bang. Paling gampang. Itu jangan malas-malas deh kalau kita mau investasi cari aja kalau emang dia bonafit. Iyalah. Soalnya ada kok pasti di Pasti ada ya. Nggak tertutup ya. Betul. Tapi kalau ada perusahaan investasi yang kampanyenya adalah alhamdulillah 3 bulan gabung di sini bisa dapat Pajero, 5 bulan bisa dapat rumah 2 miliar. Nah itu kira-kira Ya baik lagi tadi ada yang nama OJK nggak tahu kan 2L ya. Legal dan logis. Baik lagi Legal itu dan logis nggak gitu dulu aja ya. benar banget 3 bulan dapat Pajero. Nah, dan pastikan tadi ya mau apapun itu, ya kalau emang betul silakan tapi pastikan dulu tadi penyelenggaranya apa, berizin nggak, semuanya sama nggak. Dan kita emang harus itu sih bang ya. Yang kita kurangnya ada literasi atau edukasi terkait dengan pemahaman instrumen Iya. investasi. Kadang-kadang wah itu menarik tuh pas kita cek apa sih kegiatannya, loh ini sih nggak beda jauh sama MLM misalnya dan sebagainya gitu. Iya. Ya kayak gitu-gitu apa bisa dapat get member apa dapat Iya, beli paket di awal bisa ada hak jual segala macam. kalau kita paham terkait dengan edukasi ataupun literasi terkait dengan instrumen investasi itu kita nggak bakal kan ini sih pasti tipuan semua macam-macam kita bakal tahu ya. Iya. Itu memang kelemahan kita. Iya. Meskipun tadi PT yang tadi 3 bulan Pajero itu udah berizin tuh. Ada nggak kemungkinan gitu? Ada nggak ya mungkin gitu Mas Kevin? Kayaknya sih sampai saat ini anak cari kayak belum pernah ada kayak gitu. Belum ada kayak gitu Nggak ya. pernah ada gitu ya. Tadi pasti ada 2L tadi ya. Betul. Legal dan logis tadi ya. Betul. Dan juga ini yang menarik ya ada informasi dari SWI ya Pak Satgas Pengawasan Investasi ya. Oke. Itu Satgas Waspada Investasi. Satgas SWI. waspada Investasi. Oke. Dari itu dari OJK. Jadi menurut data mereka masyarakat itu tertipu investasi itu dari 2018 hingga 2022 itu sebesar 123,5 triliun. Itu yang tertipu segitu. Duit semua tuh. Di semua tuh. Waduh. Dan tahun 2022 aja entitas yang bodong itu muncul ada sekitar 895 entitas baru. Entitas penipu-penipu ini. Iya. Dengan modal tadi kan? Iya. Artinya apa, Bang? Artinya tandanya ini masih marah investasi ini kan? Oke. Artinya memang para investor ini belum melek terhadap instrumen yang berizin kan? Iya. Terbukti di mana supply-nya tetap ada aja gitu kan? Iya benar. Berarti demand-nya ada dong. Ada demand-nya kan? Ada kebutuhan, ada yang minta nih. Betul, makanya kalau bisa dengan kita melakukan edukasi ini, harapan di demand itu hilang gitu kan? Benar. Jadi supply itu juga nggak bakal ngapa-ngapain. Ini ya. Biasanya, nih nggak tahu, tolong koreksi, tolong jawab benar atau salah ya Mas Kevin ya. Influencer tuh yang hobi flexing, naik mobil mewah gitu-gitu ya. Saya nggak sebut. Maksudnya itu yang suka supaya pasar melihat dia udah sukses, instan. Betul. Sebenarnya kan kalau kita lihat cara uang bekerja nggak seinstan itu ya Mas Kevin sebenarnya. Kalau orang punya ilmu tadi misalnya, Betul. makanya berilmu sebelum berinvestasi ya. Iya. Masya Allah. Itu Mas Kevin teman-teman semua. Tadi sudah dijelaskan tentang masalah investasi yang berizin dan apa keuntungannya kalau berizin dan apa risikonya kalau nggak punya berizin. Dan tadi
yang di-highlight adalah nama investasi itu ada potensi untung, juga ada potensi rugi. Nggak mungkin pasti untung. Ingat 2L. Lega dan logis. Itu dia teman-teman semua. Pastikan kamu berinvestasi di penyelenggara yang sudah berizin seperti Syafiq ini, berizin dan diawasi oleh OJK dan DSN MUI. Oke, sebelum kita pisah Mas Kevin di episode yang pertama ini, kalau kita mau investasi, kira-kira untung yang logis tuh berapa? Jangan dijawab dulu, kita lanjut di episode berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya, belajar investasi bareng Bang Kevin dan Mas Kevin, Kevin Jaktim dan Kevin Jaksal. Episode yang berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.